that Amazonia contain a hidden Amigo! Viajando cogido. Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul The Lost City of Z. The Lost City of Z adalah film kehidupan nyata yang menceritakan penjelajah Inggris yang bernama Mayor Percival Fawcett yang menghilang saat mencari kota misterius di Amazon pada tahun 1920-an. Film ini disutradarai oleh James Gray dan dirilis pada tanggal 15 Oktober tahun 2016. Tanpa terlalu banyak menjelaskan di awal yang nantinya malah jadi spoiler, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Sebuah tempat di Cork, Irlandia tahun 1905 yang menjadi lokasi barak tentara Inggris. Tokoh utama dalam film ini adalah Mayor Percival Fawcett yang diperankan oleh Charlie Hunnam. Dia dan anak buahnya terlihat sedang menaiki kuda. Istrinya yang bernama Nina Fawcett dan anaknya yang masih kecil yang bernama Jack terlihat bahagia menyaksikan ayah mereka. Rupanya mereka akan bertanding untuk menembak rusa sebagai bagian dari acara tahunan ini. Trompet telah ditiup dan rusa itu telah berlari kencang. Kolonel dan puluhan anak buahnya memacu kuda mereka untuk berlomba mendapatkan rusa itu. Terlihat ada yang terjatuh duluan dari kudanya. Puluhan anjing mereka juga ikut untuk memburu. Hingga rusa itu masuk ke sebuah hutan terlarang yang dianggap angker untuk kuda mereka. Namun, Mayor Percy tidak gentar dan terus mengejarnya hingga dia berhasil menembak rusa itu. Keberhasilannya disambut gembira terutama oleh istrinya. Dan Mayor mengatakan kepada anaknya suatu hari nanti mereka akan pergi berburu bersama. Malam hari, dia dan istrinya mempersiapkan diri untuk acara pesta, terlebih Mayor yang berhasil memburu rusa itu. Sekretaris tinggi yang bernama Bryce akan hadir dalam pesta besar ini. Mayor terlihat tidak menyukai orang ini, meskipun dia berharap suatu saat nanti dia akan mendapat medali penghargaan darinya. Bryce dan koleganya membicarakan garis keturunan Mayor Fawcett yang dianggap kurang baik. Mereka bahkan mengacukannya meskipun telah berhasil menangkap rusa itu. Bulan Maret tahun 1906, Percy ditugaskan pergi ke London untuk kegiatan Royal Geographical Society atau RGS. Ada eksplorasi besar yang sedang terjadi dan sebuah petualangan yang sangat menantang untuknya. Percy sampai di kantor RGS London. Dia pun bertemu dengan Sir George Goldie, presiden RGS, dan sekretarisnya yaitu John Scott Kelty. Terungkap dia pernah bertugas di Ceylon yang saat ini disebut sebagai Sri Lanka dan Hong Kong dan terakhir di Irlandia. George menemukan sebuah peta perkebunan karet di seluruh Amazonia, wilayah Bolivia, Amerika Selatan. Wilayah itu pun menjadi persengketaan antara Brazil dan Bolivia, yang mengakibatkan harga karet menjadi sangat tinggi dan itu bisa menimbulkan perang. Inggris akan menjadi wasit mereka dan tugas Percy melakukan pemetaan di wilayah itu, yang terkenal masih eksotis namun juga angker dan penyakit mengerikan. Dia akan menjalani tugas berat ini beberapa tahun. Imbalannya adalah sebuah tanda jasa prajurit dan merebut kembali kehormatan keluarganya. Disebutkan mereka mengenal ayah Percy yang lebih mencintai minuman dan permainan judi. Sebelum berangkat untuk melaksanakan tugasnya, Fawcett mengajak istri dan anaknya liburan. Istrinya mengatakan mereka akan mempunyai anak lagi dan celepot. Samudra Atlantik bulan April tahun 1906. Di dalam kapal, seseorang berniat mencuri uangnya. Dengan cepat, Percy langsung mengeluarkan pistolnya. Seseorang mengikutinya di dalam kapal itu. Saat Fawcett menjebaknya, dia mengaku bernama Henry Costin yang diperankan oleh Robert Pattinson.
dia beralasan menjawab iklannya di Times dan akan menjadi ajudannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan menggunakan kereta. Tugas mereka dimulai dengan memetakan wilayah Verde, dan mereka akan bergerak menuju sebuah tempat bernama Fazenda Jacobina yang belum tercatat dalam sebuah peta. Untungnya, Costin mengetahui lokasi itu. Mereka menjadi ujung tombak pecahnya perang antara Bolivia dan Brazil. Sampai di sana, mereka mulai melakukan tugasnya melakukan pemetaan dari satu lokasi ke lokasi lain berjalan kaki ratusan kilometer. Will go. Hingga sampai di bulan Juli tahun 1906, mereka sampai di Bolivia Timur, salah satu tempat yang belum dipetakan. Digigit serangga hingga bertemu ular mematikan menjadi hal yang biasa bagi mereka. Oh, the deadly looking snake here. Strangers in a strange land. Mereka terkejut saat sampai di wilayah Fazenda Jacobina yang sedang mengadakan acara opera besar. Ópera e a linda Fazenda Jacobina. Agradecimentos ao Barão de Gondores e a companhia. Obrigado. À vontade. Mereka bertemu seorang kopral bernama Manly yang menjadi penghubung gubernur jenderal. Rupanya dia membawa pesan untuk Percy untuk membatalkan misinya karena dinilai sangat berbahaya. Namun Percy takkan gentar, bagaimanapun itu bahaya di luar sana, dia tidak mau mundur. Percy membutuhkan seorang pemandu Indian untuk tugas ini. Dan untuk mendapatkannya, dia harus bertemu Baron de Gondoris, orang yang menguasai perusahaan karet di wilayah ini. British Army. We're to be venturing up the Rio Verde and find treatment from my country. Anak buah Baron membawa orang Indian dan dia mengatakan kepada Fawcett tidak pernah ada orang yang kembali dari hutan itu. Namun Percy tetap melakukan misinya. Dia pun mendapat surat kiriman dari istrinya. Orang Indian ini menunjukkan jalur sungai yang akan mereka lalui. Sobre el río. Yo conozco todo el río. Mereka dibantu oleh beberapa orang, dan sungai ini akan menjadi rumah mereka selama 2 tahun ke depan. Di sini, Percy menambahkan bahwasannya umat manusia menunggu hasil penemuan mereka. Mereka sudah beberapa kali mencoba menjaring ikan, namun tidak berhasil mendapatkannya meskipun mereka sudah melihatnya. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah perahu yang berasal dari Jerman. Lalu, anak buah Fawcett mencoba berteriak ke seseorang yang berada di dalam perahu yang terlihat hampir karam. Truck says Hamburg. Hey! Are you German? Namun tiba-tiba sebuah panah melesat membunuh kru Fawcett ini. Puluhan anak panah melesat ke arah mereka. Dan saat terjun ke sungai ternyata ratusan piranha yang sekarang menyerang mereka. Salah satu anak buahnya pun tewas dimangsa ikan predator ini. Indian ini mengatakan butuh beberapa minggu lagi untuk mereka sampai ke tujuan. Sungai ini selalu berbahaya dan Fawcett akan melihat banyak orang yang dulunya tinggal di sini, yang menjadi ladang emas dan jagung. Usianya jauh lebih dari Inggris, namun orang kulit putih tidak pernah menemukannya. Faltan muchas semanas. Pero tú verás
mucha gente que vive más antiguos que los ingleses dentro de la Sonora. Lo siento. Costin membacakan surat yang dikirim oleh istri Fawcett dan diketahui dia telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Brian. She's given birth to a boy named Brian. Si kopral terlihat sakit dan makanan mereka telah hilang. Mereka pun dihantui kematian karena kelaparan. Anak buahnya berebut makanan yang tersisa. Dia berniat menyerang Percy. Costin dengan cepat menembak telinganya. Oh God. Jesus, give me that. Control yourselves, savages. Have a what? A map? Indian itu menunjukkan sebuah air terjun yang indah, lokasi tujuan mereka. Costin tampak senang karena tidak ada satu orang pun yang pernah melihat tempat ini selain mereka. Di saat bersamaan, Indian itu telah kabur meninggalkan mereka. Major, we lost the Indian. Ketika sedang melakukan pemetaan terakhir, Percy melihat seekor babi hutan dan dia berhasil menembaknya untuk menu makan perjalanan pulang mereka. No. I see it too. I'll stop. Dan di sekitar lokasi itu, Percy menemukan beberapa pecahan pot yang terbuat dari tanah itu. Artinya, ada orang yang pernah tinggal di hutan ini dan perkataan Indian itu benar. Tiba-tiba, seekor jaguar hitam muncul. Percy dan Costin mundur membawa babi hutan itu dan kembali pulang. The exit from hell is always difficult, Mr. Costin. The world will know what we have found here. Keep going. Vámonos. Kepulangannya disambut warga Inggris termasuk istri dan anak-anaknya. Percy menghadiri pesta di rumah James Murray yang diketahui memiliki sumber daya yang cukup besar dan rumah yang sangat mewah. Nama Percy menjadi terkenal setelah misi itu. Murray membaca artikelnya di Times tentang perdagangan budak di Amerika. Murray yang seorang ahli biologi dan eksplor tertarik dengan penjelajahan yang dilakukan oleh Percy. Percy sendiri menambahkan bahwa pemetaan di Amazon hanya sebatas goresan permukaannya saja. Di sana dia menyaksikan sendiri penemuan arkeologi. Contohnya, pot-pot dan tidak pernah ada orang kulit putih yang pernah ada sebelumnya sampai ke tempat itu. 6 Februari tahun 1911. Dalam sebuah pertemuan maklumat di depan anggota RGS, Percy mendapat kesempatan untuk menceritakan kisah perjalanannya. Percy menceritakan di sana terdapat peradaban kuno yang belum terjamah. Hadirin awalnya mengolok-olok Percy dengan cerita yang mereka anggap adalah sebuah dongeng. I am Mr. William Barclay of Bedford, and I have been to South America. But we are currently discussing... Are you insisting on mythical kingdoms of gold? Now, Sir, it was the conquistadors and evidence of their civilization, and I assure you, sir. Terlebih, dia hanya mendapat panci dan wajan saja. I do not know, Mr. Barclay, but I intend to find out. Antiquities, as sophisticated as any in Asia.
Untuk memperkuat argumennya, dia mendapatkan kertas kuno dari perguruan tinggi Trinity di Dublin yang ditemukan oleh istrinya. Kertas itu ditulis oleh tentara Portugis pada tahun 1753. Tertulis di sana, mereka menemukan reruntuhan sebuah kota kuno dihiasi oleh emas, jalan, kuil simbol kuno, dan Percy menyebutnya sebagai kota Z, dan dia akan kembali ke sana. James Murray yang dari awal mendukung Percy langsung berdiri dan akan ikut dalam perjalanan ini sekaligus membiayainya, termasuk Costin yang selalu mendukung Percy. And we shall find the glory! Kembali ke rumahnya, istri Percy tampak sedih. Namun Percy menguatkannya. Dia ingin membuktikan kepada mereka yang sangat picik. Istrinya ingin ikut dalam perjalanan kedua Percy. Tentu saja Percy menolaknya, karena perjalanan ini sangat berbahaya dan kapan saja bisa merenggut nyawanya. Percy membutuhkan dia untuk merawat anak-anaknya. Bulan Mei 1912 di hutan Amazonia yang belum dipetakan. Murray yang ikut dalam petualangan kali ini terlihat sangat kelelahan. How are you managing? I am managing well, thank you. Perhaps I shall rid myself of the unnecessary uncouth. Terlebih dia membawa banyak barang bawaan dan mereka kemudian naik ke sebuah perahu. Shall we treat ourselves to the mail, gentlemen? We've still got this. There's been a Hiram Bingham. He's found a lost city in the Andes, Machu. Saat asyik mengobrol, ternyata mereka kehilangan perahu lainnya. Tiba-tiba mereka kembali mendapat serangan busur panah dari suku anak dalam. Mereka pun turun dari perahu dan berlindung. Saboteurs, arm yourselves. No! Hold your fire! Percy meminta mereka menyanyi untuk meredam amarah mereka sekaligus memberi simbol bahwa mereka berniat menjadi teman suku pedalaman itu. Soldiers of the Queen, my lads, who in the fight for England's glory, lads. Percy pun berhasil meyakinkan kepala suku dan mereka diundang menjadi tamunya. Murray terkejut dan mual saat mereka melihat santapannya bukan ayam bakar namun daging orang. Mereka adalah suku kanibal yang hanya memakan anggota suku mereka sendiri yang telah meninggal. Percy yang bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka meminta bantuannya untuk menuju lokasi kota Z yang akan mereka tuju. Estamos buscando casas antiguas. Muchas casas del bosque. Sabo. Tiba waktunya mereka diberi hidangan makan. Awalnya mereka mengira akan disuguhkan daging manusia, namun ternyata mereka dengan mudah mendapatkan ikan yang terlebih dulu mereka buat pingsan dengan ramuan khusus. That substance only stuns the fish. Satu pembelajaran penting, mereka tidak mengambil hasil alam melebihi apa yang mereka perlukan. Suku ini ternyata menanam jagung dan sayuran juga. Mathematical in its precision. Imagine what that must be like. Terlihat Murray memakan persediaan makanan mereka secara berlebihan, terlebih kakinya terkena cedera. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan menggunakan rakit. Ketika arus sungai menjadi kuat, beberapa orang melompat ke tepi sungai. Namun sayang, persediaan makan mereka jatuh terbawa arus. Akibat Murray yang tidak mau berenang. Murray yang mengalami infeksi di kakinya tidak layak untuk melanjutkan perjalanan ini. Menggunakan kuda dan dikawal orang Indian, dia akan
akan menuju kemah pertambangan di daerah itu untuk meminta pertolongan. Lokasi mereka pun semakin dekat dengan tujuan. Ketika akan melanjutkan perjalanan, Percy melihat tumpukan tengkorak manusia. Sialnya, persediaan makanan mereka hancur akibat ulah James Murray. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan ini dan harus kembali pulang. Kembali ke rumahnya, Percy melihat anak-anaknya telah tumbuh besar. Percy datang kembali ke kantor RGS dan terlihat juga James Murray berada di sana. Dia mengatakan kepada anggota RGS dirinya ditinggalkan di sana dan dia mengklaim tidak menemukan kotak hilang itu. Murray bahkan disuruh minta maaf kepadanya di depan forum itu, bahkan ingin disaksikan oleh istrinya. Emosi Percy memuncak. Dia langsung berdiri dan mengatakan keluar dari institusi ini. Dikabarkan bahwa Inggris sedang berperang dengan negara lain. Mantan perwira seperti Percy harus mengirim surat ke kantor perang. Jack yang sudah beranjak remaja mengatakan pendapatnya setelah selama ini ditinggalkan oleh ayahnya yang lebih mementingkan petualangannya tanpa memikirkan keluarganya sendiri. Karena ucapannya itu, Percy terpaksa menamparnya. 2 minggu kemudian, di garis depan perang yang terjadi di Sungai Rhône, Perancis, Percy mendapat informasi dari anak buahnya bahwa James Murray melakukan ekspedisi Arktik dengan orang-orang Kanada dan memberontak. Sejak saat itu, dia pun menghilang. Costin dan rekan ekspedisinya bergabung dengannya menjadi pasukan kerajaan Inggris. Tanggal 26 September tahun 1916, Percy memberi semangat untuk pasukannya melawan tentara Jerman. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Lost City of Z ini? Wah, gila sih ini film. Sebuah drama biografi petualangan tentang pencarian dunia baru yang penceritaannya sangat mulus dari awal hingga akhir. Dengan akting yang menawan dari Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, dan Tom Holland. Sinematografi nan indah sekaligus menyeramkan yang ditampilkan membuat penonton seakan-akan masuk ke dalam dunia eksplorasi di pedalaman Amazon. Tapi agak sedikit kurang sih dibanding dengan film Indiana Jones. Namun terlepas dari semua kekurangan itu, kembali ke moto kita yaitu apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Tetes terakhir, madep. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.